Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap Dewan Pembina Madrasah Virtual Al-Kimia, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku pembina utama Madrasah Virtual Al-Kimia, yang kami hormati Direktur Madrasah Virtual Al-Kimia Agus Dr. Haji Karomi, dan segenap para pemirsa pengajian kitab Ta'limul Muta'allim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, marilah pengajian ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila hadrati Syaikhul Qadir Jilani wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa madhahibil arba' sunan wa lisan bi khalim bakala, wa khususan ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama hadrati Syekh Yashim As'ari bayi wa hasbullah bayi Bisri Syamsurin wa alihim wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa matasaba ilaihim, wa khususana ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa alihi wa usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa matasaba ilaihi, wa khususan ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal binniyati ing dalem nerangaken niat, fi hali ta'allumi ing dalem tingkah ngaji, atau fi hali ta'allumi ing dalem nerangaken tingkahe golek ilmu. Tummala buddha mongko ora kena ora lahu keduwe wong kang golek ilmu utawi talibul ilmi minan niyati saking niat
fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsane belajar ilmu atau ngaji ilmu. Idzin niyatu krono utawi niat. Ya hiya niat iku al aslu dadi dasar fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi krana pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Iku biniyati kelawan pira-pira niat. Hadisun utawi iki iku hadis sahihun kang sahih. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Pasal yang kedua adalah membahas masalah atau menjelaskan masalah di dalam niat. Juga membahas masalah kondisi ketika mencari ilmu atau kondisi ketika belajar atau ngaji. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian bagi seorang yang mencari ilmu diwajibkan atau harus niat pada saat ketika belajar atau pada saat ketika dia mengaji. Idin niyatu yal aslu fi jami'il afwali. Dikarenakan niat adalah pokok dari segala hal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat, hadisun sahihun. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya sah dan sahnya semua amal. Beliau bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya sahnya beberapa amal adalah tergantung pada niat. Hadis ini adalah hadis sahih. Penjelasan yang pertama bahwa orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, orang yang mengaji, maka dia harus niat untuk mencari ilmu. Niat yang paling utama adalah mencari ilmu, diniati untuk mengaji, diniati untuk belajar. Karena apa? Karena niat adalah pokok dari segala hal. Maka amal apapun sah dan tidaknya. Amal apapun akan mendapatkan pahala dari Allah ataukah tidak. Amal apapun akan bernilai ibadah ataukah tidak. Maka tergantung daripada apa yang diniatkan di dalam hati atau di dalam dirinya. Oleh karena itulah, ketika seseorang melaksanakan suatu amal perbuatan yang sebaik apapun, akan tetapi karena niatnya ini adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat adalah sebagai penentu perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itulah, bahwa ketika orang itu belajar, ketika orang itu melaksanakan mencari ilmu, mengaji, maka yang paling awal yang harus ditata
adalah niat yang harus benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Kita lanjutkan. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin pirang-pirang saking amal. Yatasawwaru kang nyerupani opo amal disurati a'malid dunya kelawan rupa pira-pira amal dunya. Wa yasiru lan dadi opo amal bihusnin niyati sebab bagus niat iku min a'malil akhirati saking pira-pira amal akhirat. Wa kam min amalin lan pirang-pirang saking amal yatasawwaru kang nyerupani opo amal bisurati a'malil akhirati kelawan rupa pira-pira amal akhirat. Summa yasiru mongko nuli dadi opo amal iku min a'malid dunya setengah saking pira-pira amal dunya bisu niyati sebab alane niat. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min amalin yutasawwaru bisurati amalid dunya. Berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan dunia. Tsumma yasiru bihusnin niyyati. Lalu tsumma yasiru bihusnin niyyati min a'malil akhirah. Lalu menjadi perbuatan akhirat karena baiknya niat. Wa kam min amalin yutasawwaru bisurati amalil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan akhirat, amal akhirat, menjadi perbuatan dunia karena jeleknya niat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa banyak bentuk amal-amal akhirat karena niatnya yang keliru, maka amal akhirat itu akan menjadi nilai duniawi. Sebaliknya, kadangkala ada suatu perbuatan yang seolah-olah itu adalah perbuatan duniawi, akan tetapi karena niatnya yang bagus akan bernilai akhirat. Apa contohnya? Satu contoh, ketika seseorang bekerja, ketika dia bekerja mulai awal berangkat pagi hari, pulang sore hari, atau mungkin ada jam tambahan ketika bekerja, lemburan sehingga kadangkala sampai malam hari. Tiap hari dia bekerja, berangkat pagi, pulang sore, kadang berangkat pagi, pulang malam. Dia melaksanakan seperti itu tiap hari tanpa henti. Maka orang yang melihatnya seolah-olah orang yang seperti ini adalah orang yang memburu duniawi. Yang diurusi adalah materi, mencari uang, dan mencari uang. Seolah-olah apa yang dilakukan adalah jelas-jelas perbuatan dunia. Tapi kalau orang yang melaksanakan perbuatan itu sendiri, artinya orang yang bekerja itu
Ketika dia berangkat kerja pagi hari, pulang sore hari, berangkat pagi hari, kadang pulang sampai malam hari. Kemudian dia niat, ya Allah, saya bekerja karena saya adalah kepala rumah tangga. Ini adalah tanggung jawab saya karena saya punya istri dan anak. Maka kewajiban saya memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Andai kata saya tidak bekerja, ya Allah, ya Rabb, maka siapa yang akan memberikan nafkah kepada istri dan anak saya? Oleh karena itulah, ya Allah, ya Rabb, karena saya kepala rumah tangga, Engkau mewajibkan saya, memerintahkan saya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Oleh karena itulah saya bekerja, saya niat untuk melaksanakan perintah dan kewajiban yang Engkau berikan kepada saya selaku kepala rumah tangga. Maka ketika seorang laki-laki melangkahkan kakinya bekerja, yang jelas-jelas niatnya adalah karena patuh taat kepada perintah Allah, yang karena dirinya adalah kepala rumah tangga, wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Maka ketika seolah-olah secara zahiriyah, dia seolah-olah adalah memburu duniawi. Ketika dia melangkahkan kakinya, melakukan satu amal perbuatan yang bentuknya pekerjaan, hanya yang dituju adalah uang. Maka karena niat yang baik, niat yang benar akan mendapatkan nilai akhirat karena niatnya yang begitu hebat, karena niatnya yang benar. Akan sebaliknya, ada orang yang ketika melaksanakan perbuatan yang mungkin secara kasat mata, ketika kita lihat seolah-olah adalah termasuk bernilai ibadah. Ada orang yang selalu kehidupannya beribadah kepada Allah. Sholat apapun dilakukan. Ketika pagi hari, subuh dia sudah bangun. Dia melaksanakan sholat. Kemudian setelah sholat subuh, dia tidak meninggalkan tempat sujudnya. Dia melakukan zikir, wiritan, sampai muncul terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, belum beranjak dari tempat duduknya. Kemudian dia melaksanakan sholat sunat dan lain sebagainya. Mungkin sampai menjelang siang. Terus dilakukan seperti itu. Dia senangnya adalah beribadah sholat, senang berzikir, senang wiritan, senang melaksanakan kalimat-kalimat yang baik yang lainnya. Tapi dia tidak pernah bertanggung jawab bahwa sebetulnya dia punya anak dan istri di rumah yang harus dinafkahi. Malah sebaliknya, mungkin yang bekerja adalah istrinya. Lah, ketika dia melaksanakan ibadah yang seperti ini, dia semangat ibadah. Yang ketika di dalam hatinya terbersit, ketika ada orang yang mengatakan, ya Allah, si fulan itu hebat. Jam 2 sudah ada di masjid, jam 2 malam sudah ada di masjid. Dia selalu melaksanakan qiyamul lail sampai subuh. Ketika sudah subuh, melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sudah sholat berjamaah, dia tidak meninggalkan tempat duduknya, tapi dia selalu berzikir sampai munculnya atau terbitnya matahari. Hebat dia, ahli ibadah dia. Akhirnya ternyata ketika dia mendapatkan sanjungan yang seperti itu, di dalam hatinya mengatakan, inilah yang aku cari-cari. Inilah yang aku tunggu-tunggu, sanjungan, acungan jempol dari orang yang melihat aku ketika beribadah. Ketika dia melaksanakan ibadah, hanya cari muka. Ketika dia beribadah, hanya mencari sanjungan. Ketika dia beribadah, hanya mencari acungan jempol dari orang lain. Maka ketika orang yang melaksanakan amal yang seperti ini, yang seolah-olah adalah amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang bernilai ibadah, tapi karena niatnya yang jelek, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya di akhirat, maka
maka dia akan mendapatkan hanya di dunia. Dibalas Allah di dunia, bentuknya apa? Ya, pahalanya adalah sanjungan tersebut. Oleh karena itulah, berarti bahwa kadangkala perbuatan yang kelihatan secara zahiriyah itu adalah perbuatan duniawi, tapi karena yang melakukan perbuatan tersebut punya niat yang baik, maka akan mendapatkan amal akhirat. Akan tetapi ketika perbuatan atau amal itu seolah-olah amal akhirat, amal ibadah yang bentuknya akhirat, tapi karena niatnya yang tidak baik, niatnya yang tidak benar, maka akan menjadikan hanya amal duniawi. Maka ini sebagai peringatan baik bagi diri kita. Maka ketika kita melaksanakan suatu amal perbuatan apapun, kalau kita melaksanakannya, harus kita tata dulu niat kita. Bagaimana ketika kita melakukan amal itu hanya kita niati untuk amal akhirat. Apapun perbuatan itu, entah itu perbuatan yang secara zahir duniawi ataupun secara zahir itu adalah amal ibadah ukhrawi, maka tetap kita niatkan untuk kita niati adalah amal akhirat. Kita lanjutkan. Wayambagi lan sayubjo apa ayyan wiya yen to niat sapa al muta'allimu wong kang belajar atau wong kang ngaji bitolabil ilmi kelawan golek ilmu ridallahi ing ridone Allah taala wadarul akhirati lan desa akhirat wa izalatal jahli lan ngilangaken kebodohan an-nafsihi saking awak dhewe muta'allim wa ansa iril juhali lan saking sekerine wong kang bodho-bodho wa ihya ad-dini lan ngurip-ngurip agama wa ibqa al-islami lan netepaken agama Islam wa inna baqa al-islami mongko fa inna baqa al-islami krana temen setuhune tetepe agama Islam iku bil ilmi sebab ilmu wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud utawa tapa dunya wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane wong bodho. Kemudian wayambari ayyan wiya al-muta'allim bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Seharusnya orang yang mencari ilmu, orang yang belajar dalam menuntut ilmu adalah berniat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, wa darul akhirah, dan juga di akhirat. Wa izalatil jahli anin nafsi, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya. Wa ansairil juhali, dan pada orang-orang bodoh yang lain. Wa ihya ad-dini, diniati untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami, berniat untuk melanggengkan atau menetapkan agama Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena sesungguhnya ketetapan kelanggengan Islam itu adalah sebab dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah melakukan suatu zuhud atau berbuat zuhud
dan bertakwa sementara dalam kebohongan, kebodohan. Di sini dikatakan bahwa yang pertama kali bagaimana kita supaya niat kita mencari ilmu, dikatakan niat kita adalah niat yang baik, niat yang benar. Maka yang pertama kali ketika kita mencari ilmu, ketika kita mengaji, niat yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah kita hanya berniat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka ketika kita mengaji, kita sekolah, kita belajar, kita mencari ilmu apapun, maka langkah kaki kita niatkan, ya Allah, ya Rabb, saya mengaji, saya mencari ilmu, saya sekolah, ini hanya karena tujuan yang paling utama, ya Allah, saya mencari ridho dari Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan ridho dari Engkau, ya Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Niat yang kedua apa? Kita niatkan di dalam hati kita, ya Allah, saya mengaji, saya belajar, saya sekolah untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diriku, ya Allah, dan menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada orang lain. Ketika kita sudah punya ilmu, kita niatkan nantinya ketika kita sudah punya ilmu pandai, maka kita sampaikan kepada orang lain, biar orang lain tidak menjadi orang yang bodoh. Maka kita niat seperti itu. Kita niat menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kemudian niat yang berikutnya adalah kita niatkan untuk menghidupkan agama, supaya agama ini hidup, tidak sirna. Kalau kita menjadi orang yang bodoh, maka agama Islam akan menjadi sejarah. Agama Islam akan menjadi cerita. Dan karena apa? Karena kita sebagai umat Islam tidak tahu, kita ditanya, agamamu apa? Islam. Terus, kamu sholat? Tidak. Kamu puasa? Tidak. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya tidak tahu kalau sholat itu apa namanya sholat. Prakteknya bagaimana? Kamu puasa? Tidak. Kenapa kamu tidak berpuasa? Katanya kamu orang Islam. Karena saya tidak tahu bagaimana cara saya berpuasa dan apa puasa itu. Karena kebodohan yang seperti itu. Akhirnya Islam akan menjadi cerita. Akhirnya Islam akan menjadi sejarah. Maka dengan cara kita mengaji, kita mencari ilmu, kita niatkan supaya kita niat untuk menghidupkan agama Islam, supaya Islam ini tumbuh berkembang. Dan pada akhirnya Islam akan tambah jaya. Yang berikutnya, wa ibqa al-islami. Di samping untuk menghidupkan Islam, supaya Islam ini selalu tetap langgeng. Sehingga ketika Islam langgeng dengan generasi umat berikutnya, sehingga kita tambah pandai, sehingga kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Maka dengan ilmu, dengan kita mencari ilmu, dengan kita mengaji, maka kita tahu semua itu. Sehingga kita bisa melanggengkan agama kita, yaitu agama Islam. Karena apa? Fa'inna baqa'al islami bil ilmi. Karena sesungguhnya ketetapan, keabadian, langgengnya agama Islam itu jelas sebab dengan ilmu. Kalau orang yang memeluk agama Islam ini tidak didasari dengan ilmu, maka agama Islam ini akan tinggal sejarah sebagaimana tadi. Kita sudah melihat bagaimana zaman sekarang orang yang mengaku beragama Islam, orang yang mengaku dirinya adalah orang yang ditokohkan, tapi ternyata tidak punya ilmu sama sekali. Tokohnya ditokohkan, diviralkan dalam media sosial. Kita lihat bagaimana orang yang tidak punya ilmu dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, dia mencaci maki ulama yang benar-benar menjadi seorang ulama.
mencaci maki orang-orang yang benar-benar punya ilmu. Sehingga orang-orang yang seperti ini, inilah yang mengakibatkan kelanggengan Islam ini akan sirna. Oleh karena itulah, kadangkala orang yang berilmu ini harusnya ini mengcounter yang seperti itu. Memang dengan adanya media sosial kita tahu bagaimana orang yang dangkal ilmunya, yang kadangkala mengajinya hanya 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali, 4 kali pertemuan, dia dengan percaya dirinya, dia mengikrarkan, dia tahu betul masalah Islam. Sehingga selama ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya orang-orang Nahdlatul Ulama, aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama dihujat habis-habisan. Seolah-olah dia lebih alim daripada pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Yasin Ash'ari. Kan ini aneh. Bukan karena dia lebih pandai daripada Hadratus Syekh, tapi karena dia memang dangkal dan sedangkal-dangkalnya masalah ilmu agama. Jangankan yang sifatnya furu'iyah, amal ibadah yang wajib pun kadang-kadang dia belum mengerti masalah itu. Inilah yang menjadi permasalahan. Begitu liarnya media sosial, dan kadangkala orang awam pun lebih menyukai orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang dangkal ilmunya, tapi ketika berbicara seolah-olah dia lebih alim daripada yang lain. Padahal kita tahu orang yang banyak ilmunya, orang yang alim, dan benar-benar punya ilmu, maka tambah akan punya sifat ketawaduan di dalam diri. Kalau orang memahami ini, maka orang akan bisa menilai tanpa kita mempertanyakan kamu ilmunya dari mana. Kita bisa menilai, oh orang ini punya ketawaduan apa? Punya rendah diri apa tidak? Ternyata ketika dia tidak punya ketawaduan, itu mengisyaratkan bahwa dirinya adalah tidak punya ilmu, menunjukkan kedangkalan ilmu. Kita tahu bagaimana kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, banyak yang alim-alim. Karena kealimannya itulah muncul ketawaduan di dalam dirinya. Kita bisa melihat di lingkungan kita, di sekitar kita. Tidak tanggung-tanggung begitu banyak ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang begitu hebat. Tapi karena ketawaduannya, rendah dirinya, sehingga terbungkus rapi dengan ketawaduannya, sehingga kealimannya kadangkala tidak kita ketahui. Maka inilah ciri khas ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang dicontoh oleh ulama-ulama kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Maka kelanggengan daripada agama Islam itu sebab adanya ilmu. Hancurnya agama Islam sebab karena orang-orang yang mengatasnamakan dirinya orang Islam tidak punya ilmu. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Dan tidak sah berbuat zuhud dan bertakwa sementara dalam kebodohan. Kita tidak diperbolehkan zuhud anti duniawi. Kita tidak diperbolehkan bertakwa kepada Allah, tapi kita sendiri masih belum punya ilmu. Apa maksudnya? Kalau kita zuhud, lebih mementingkan akhirat daripada duniawi, anti duniawi. Kalau kita bertakwa, tapi tanpa didasari ilmu, jelas kita akan gampang diselewengkan. Jelas kita akan gampang terjerumus. Karena tidak tahu ilmunya, maka pada akhirnya kita akan tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik, malah kita tidak lakukan. Ini sesuatu yang jelek, malah kita lakukan. Ini sesuatu yang harus kita ambil, malah kita tidak ambil. Ini sesuatu yang harus
Tidak harus kita ambil, tidak boleh kita ambil, malah kita ambil. Karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Maka orang yang zuhud itu harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh karena itulah, maka satu contoh, ketika orang itu lebih mementingkan akhirat, ya bagaimana contoh yang awal. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Hari ini makan ataukah tidak. Pokoknya ngapain duniawi. Yang penting saya ibadah, yang penting saya wiridan, yang penting saya zikir. Karena zikir saya sudah nikmat betul, taqarrub kepada Allah. Dia tidak peduli dengan keluarganya, istri dan anaknya. Kalau kamu bikin makan, silakan kamu cari sendiri. Saya sudah yakin Allah pasti memberikan rezeki kepadaku. Tapi dia tidak bergerak sama sekali. Tidak ada ikhtiar di dalam dirinya. Maka inilah yang termasuk kategori zuhud yang keliru karena tidak didasari dengan ilmu. Orang yang ketika bertakwa kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu atau karena kebodohannya, ini juga akan salah. Sehingga dia seolah-olah yang paling benar. Seolah-olah orang yang paling dekat dengan Allah. Seolah-olah dia adalah yang paling tahu Allah. Sehingga yang lain dikatakan adalah salah semua. Inilah fenomena yang ada pada zaman sekarang ini. Seolah-olah dirinya yang paling dekat dengan Allah. Semuanya dianggap salah. Semuanya dianggap bid'ah. Semuanya dianggap tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini. Merasa dirinya yang paling takwa kepada Allah. Merasa dirinya yang paling zuhud, yang paling anti dunia. Sehingga apa yang diucapkan itu yang paling benar. Sehingga apa yang dilakukan, ibadah apa yang dilakukan, itu yang paling sah dan benar. Sehingga yang lain dianggap itu adalah bid'ah dolalah. Yang lain dianggap adalah sesuatu yang salah besar. Yang lain dianggap sesat dan menyesatkan. Dianggap dol dan mudillun. Oleh karena itulah, orang-orang yang seperti ini adalah karena kedangkalan ilmunya. Dia tidak pernah mengaji. Dia tidak pernah mengkaji ilmu-ilmu agama. Dia hanya membawa terjemahan Al-Quran. Dia hanya melihat Al-Quran secara terjemah. Dia hanya membaca hadis-hadis tertentu. Padahal Al-Quran dan hadis itu sifatnya adalah masih umum yang perlu kita pahami dari keterangan-keterangan para ulama-ulama terdahulu. Mustahil tingkatan kita bisa memahami Al-Quran secara langsung tanpa kita mempelajari daripada keterangan penjelasan daripada ulama-ulama terdahulu dengan cara kita mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran yang ada atau furu'iyah daripada Al-Quran, kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang lain sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Dan kadangkala dengan adanya tafsir pun kadang-kadang kita sendiri juga belum bisa memahami apalagi dengan Al-Quran secara langsung. Kadang-kala kita memahami hadis, penjelasan daripada keterangan, penjelasan hadis daripada ulama, para ulama, kitab-kitab fikih yang ada, kadang-kadang kita belum memahami. Apalagi kita mengambil langsung dalil dari Al-Quran dan hadis untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari. Rasa-rasanya mustahil kita lakukan tanpa kita mengiblat, tanpa kita mempelajari daripada keterangan kitab-kitab para ulama-ulama salafus soleh. Oleh karena itulah kita sebagai generasi muda, kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini harus lebih berhati-hati. Maka kita ketika mencari ilmu, kita benahi dulu niat kita. Niat kita jangan untuk supaya kita menjadi orang pandai sehingga kita bisa membantai dan membantah orang lain. Akan tetapi niat kita adalah supaya kita ini mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah baik di dunia dan akhirat, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, untuk supaya menghidupkan agama Islam, melanggengkan agama Islam. Itulah niat yang paling pokok ketika kita mengaji, ketika kita mencari ilmu, ketika kita belajar dan bertambah ilmu kita. Mudah-mudahan oleh karena itu kita dalam mengaji ini
kita tata kembali niat kita hanya semata-mata karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya ilmu kita benar-benar bermanfaat untuk pribadi kita khususnya, dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita pada umumnya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan barokah tersendiri dari apa yang kita lakukan ketika kita mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi kami sendiri dan bermanfaat pada pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan pertolongan, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.